kebijakan pendampingan perhutanan sosial. Dengan melihat tayangan ini, masyarakat umum akan mengetahui tentang 1. Dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang pendampingan perhutanan sosial, baik pra dan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Kemitraan lingkungan, tugas dan ruang lingkup kegiatannya. 1. Penjelasan tentang kenapa perlu ada regulasi sebagai payung hukum bagi kegiatan pendampingan PS. 2. Sistematika mulai dari UU CK, PP 23, Permen LHK 9. Untuk pertama kalinya, perhutanan sosial tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja UU CK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Sehingga dengan keluarnya aturan baru ini, Permen LHK 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial dan Perdirjen PSKL Nomor 01 Tahun 2019 tentang panduan umum pendampingan perhutanan sosial tidak berlaku. Saat ini, pendampingan perhutanan sosial tertuang dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Terdapat 3 poin arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tentang percepatan capaian perhutanan sosial. Dalam kegiatan pendampingan sebagai bagian dari pengelolaan perhutanan sosial, pasal 86 sampai dengan 171 dilakukan melalui A. Penataan areal dan penyusunan rencana, B. Pengembangan usaha, C. Penanganan konflik tenurial, D. Pendampingan, dan E. Kemitraan lingkungan. Pengelolaan perhutanan sosial merupakan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial melalui 5 skema akses persetujuan pengelolaan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan perhutanan sosial memiliki jangka waktu paling lama 35 tahun, sedangkan untuk kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha. Dalam pengelolaannya, perhutanan sosial diperlukan pendampingan, di mana pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial secara perorangan dan garis miring atau kelompok dan garis miring atau lembaga. Pendampingan perhutanan sosial terdiri atas pendampingan pra persetujuan pengelolaan PS dan pendampingan pasca persetujuan pengelolaan PS. Pendampingan perhutanan sosial terdiri dari 7 tahapan, yaitu 1. Pendampingan tahap awal, 2. Pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan, 3. Pendampingan kerjasama, 4. Pendampingan akses permodalan, 5. Pendampingan akses pasar, 6. Pendampingan pengelolaan pengetahuan, 7. Pendampingan monitoring dan evaluasi. Sumber tenaga pelaksana pendamping perhutanan sosial terdiri dari sebagai berikut. Kriteria pendamping perhutanan sosial harus memiliki kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, kompetensi umum. Prinsip pendampingan perhutanan sosial diantaranya transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, partisipatif, keterbukaan. Pendamping perhutanan sosial penetapannya sebagai berikut ini. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kapasitas kualitas pendamping perhutanan sosial. Jenjang atau kategori pendamping berdasarkan kompetensi adalah 1. Pendamping pemula, 2. Pendamping lanjutan, 3. Pendamping utama. Pendamping perhutanan sosial memiliki kode etik yang mesti dijalankan, yaitu 1. Kedisiplinan, 2. Tidak memihak, 3. Profesional, 4. Tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun. Pendamping perhutanan sosial juga wajib membuat laporan paling sedikit setahun sekali. Pendamping perhutanan sosial berhak mendapatkan insentif atas kinerja pelaksanaannya. Pembiayaan pendamping perhutanan sosial dapat melalui berbagai sumber, dapat melalui APBN, APBD, BLN, dana swadaya, dan sumber yang tidak mengikat. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah MONEF mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program atau kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Dalam perhutanan sosial, terdapat kemitraan lingkungan, bertujuan menjalin kerjasama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan atau pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pengelolaan kemitraan lingkungan, beberapa mitra lingkungan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, badan usaha milik negara, dan swasta, akademisi, LSM, komunitas atau organisasi, lembaga peneliti, dan tokoh masyarakat. Kemitraan lingkungan memiliki kegiatan yang diantaranya 1. Penguatan kelembagaan dan penyederhanakan SDM pengelolaan perhutanan sosial, 2. Jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan, 3. Kebijakan politik lingkungan, 4. Kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan lingkungan, 5. Kemitraan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah, 6. Kemitraan dalam jasa lingkungan, dan 7. Kemitraan dalam pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan program perhutanan sosial, dan kemitraan lingkungan sebagai upaya peningkatan peran aktif para pihak dalam PPLHK menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan perhutanan sosial.